Anak muda, cinta bahasa. Bukan sekadar pemanis pembukaan semata, tapi karena bahasa erat kaitannya dengan semangat Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hadi Azhari, seorang mahasiswa Sains dan Teknik dari Universitas Bangka Belitung dan juga merupakan pemuda asli dari daerah Kepulauan Bangka Belitung. Anak muda yang benar-benar cinta akan bahasa, paham bahwa bahasa bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi bahasa juga bisa menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat yang ada di dalamnya. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa kita. Dalam ikrar ketiga, para pemuda dengan lantang menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bukan sekadar simbol saja, tetapi bentuk nyata kesadaran bahwa bahasa Indonesia mampu menyatukan ribuan pulau, beragam budaya, dan ratusan bahasa daerah yang ada di Nusantara. Misalnya saja, di Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat 5 bahasa Melayu yang dituturkan oleh warga masyarakat Bangka Belitung, yakni bahasa Rangi Asam, Tuatunu, Jeriji, Tempilang, dan Mayang. Bahasa-bahasa ini merupakan identitas penting bagi kita sebagai warga masyarakat Bangka Belitung. Saudaraku, kita boleh saja berbangga diri dengan menggunakan aksen dan bahasa daerah sekaligus menunjukkan eksistensi warisan bahasa yang kita miliki. Namun pada saat yang sama, penggunaan bahasa daerah di ruang publik akan sulit untuk dipahami, dan hal ini tidak sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda yang menginginkan persatuan di dalamnya. Lantas, bagaimana solusinya, saudara? Kehadiran sosok bahasa Indonesia bisa dipakai sebagai bahasa pergaulan karena adanya kesaling terpahaman terhadap bahasa Melayu Bangka dan Belitung yang banyak beragamnya. Yang artinya bahasa Indonesia tidak menggenosida atau melupakan bahasa daerah, tetapi menjadi penghubung di antara keduanya. Sulit, namun memang perlu adanya pembiasaan atas penggunaan bahasa di Indonesia terhadap berbagai aktivitas kehidupan, sehingga bahasa Indonesia tidak lagi asing untuk didengar atau dibicarakan oleh warga masyarakat Bangka Belitung. Salah satunya dengan menyosialisasikan penggunaan Trigatra Bangun Bahasa. Hal tersebut menjadi langkah yang baik untuk menormalisasikan terhadap pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama di Kepulauan Bangka Belitung. Pertama, menggunakan bahasa Indonesia ketika kita berada dalam lingkup formal publik ataupun ketika kita bertemu dengan teman yang berasal dari luar daerah. Yang kedua, menggunakan bahasa ibu ketika kita pulang ke rumah. Dan yang ketiga adalah menguasai bahasa asing sebagai bentuk peningkatan kompetensi diri agar kita sebagai warga masyarakat Bangka Belitung mampu bersaing di kancah internasional. Semua hal tersebut, saudara, adalah bentuk penerapan yang baik dari Trigatra Bangun Bahasa. Pengutamaan bahasa Indonesia di Kepulauan Bangka Belitung akan sangat mungkin tercapai dengan baik jika semua lapisan masyarakat ikut serta dan terlibat di dalamnya. Anak muda memiliki peran untuk mengembangkan sosok ini, karena mereka akan menjadi sosok wajah dari bahasa itu sendiri. Sedangkan instansi pemerintah harus memberi dukungan dan membantu mewadahi berbagai kegiatan yang memartabatkan bahasa Indonesia. Keduanya harus saling bekerja sama agar penyebaran pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dapat terjadi dengan masif.
Saya, Hadi Azhari, mengajak teman-teman semua untuk memartabatkan bahasa Indonesia. Selalu ingat, Trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi.